Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Pengen tahu nih jamaah yang datang ke studio yang di sebelah kanan saya datang dari mana? Gak semangat, datang dari mana? Yang sebelah kiri datang dari mana? Sukabumi. Kalau aku suka sama kalian semua. Masya Allah. Masya Allah. Tapi adem ya suasananya. Adem, seneng. Karena di Sukabumi jadi adem. Iya sih. gitu. Tapi kelihatannya saking ademnya kayaknya pada penyabar semua ya Ustadz ya yang datang ke sini ya. Iya, makanya tadi kita mulai dengan sholawat biar perasaannya adem. Biar tenang. Biar gak marah-marah ya. Biar gak marah-marah. Kadang kan kalau orang marah-marah kan kita suka emosi sendiri, suka ngamuk. Ada yang meluapkan emosi dengan cara membentak ada. Gak ada yang mau ngaku kalau ditanya gitu. Ada yang suka teriak-teriak ada. Yang mana yang suka teriak-teriak? Ibu suka teriak-teriak. Iya, Iya kan? Ini tanya lakinya deh. Bapak suka teriak-teriak? Apa diteriakin istrinya? Iya. Ketawa lagi aku. Gak ada yang mau ngaku kalau Gak di ada yang mau sini ngaku. biasanya ya. Tapi kadang kalau misalkan kita udah terlalu emosi tuh kadang akhirnya nggak tahu ya aku atau mungkin banyak orang juga suka ngerasain udah marah-marah, teriak-teriak. Akhirnya kayak suka nyesal sendiri gitu gak sih? Nyesel setelahnya. Nyesal setelahnya gitu. Pasti kan ya suka kayak gitu ya. Pasti akan nyesal. Nah makanya pagi hari ini kita akan bahas nih mengenai emosi nih. Kadang kan kita udah marah-marah, meluapkan emosi, nyesal sendiri. Padahal kan Islam mengajarkan kita untuk nggak mengambil keputusan saat marah ya. Takutnya keputusan yang salah gitu kan. Makanya jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio. Pagi ini kita akan membahas tema tahan emosi, selesaikan dengan kepala dingin. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Biar gak emosian ya ibu-ibu ya. Yang di rumah juga ya. Tenang, calm down, oke? Ada tayangan nih, aku mau kasih lihat nih. Aduh, nauzubillah min dzalik nih. Bentrok di Menteng, 1 orang tewas. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya Allah damai ya kalau bisa ya, kita kan sama-sama Amin, Indonesia ya ya. Rabbal Alamin, betul. Terus sama saudara marah-marah atau terjadi hal-hal kayak gini Ustadz ya. Iya, dan kita mesti mencegah sesuatu yang bisa membuat kita seperti itu. Iya. Seperti apa? Misalnya contoh, misalnya kalau ada orang yang mungkin bisa bikin kita marah, ya minimal jangan ketemu. Ya iya benar. Iya. Itu karena mungkin kan kalau kita emosi kan secara nggak sengaja mungkin api marah tuh nyalain oleh setan yang mengganggu kita gitu ya. Oh subhanallah. Lagi-lagi disalahin setan ya. Setannya yang disalahin. Padahal yang marah-marah kita gitu ya. Enggak kadang kalau orang udah marah-marah kan suka gelap mata gitu ya. Dan makanya mungkin kita belajar pagi hari ini kira-kira ada nggak nih Ustadz hadis dari Rasulullah gitu ya.
mengenai emosi atau mengenai api apa mata yang sudah gelap karena setan, karena dipacu oleh api-api dari setan itu Ustadz. Baik. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Terima kasih Mas Soni, tabe guru kami Habib Isa, Ustaz Nada, Mas Soni, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah, Yeay. kalau berbicara tentang pesannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pesan beliau akan menyeluruh dalam kehidupan kita dan untuk kebaikan kita fid dunia wal akhirah. Jadi kalau bertanya, ada enggak sih pesannya Nabi atau hadisnya Nabi atau sunnahnya Nabi ketika seseorang sudah tersulut api amarah yang berada pada dalam dirinya? Sesungguhnya Bu, setan itu, jadi sebelum nyalahin setan nih Mas Soni, Ya. sesungguhnya setan itu tidak bisa membuat api. Kita sendiri yang membuat api dengan nafsu, tapi setan itu tugasnya ngipas-ngipas sampai apinya gede. Makanya hadis pertama yang kita pelajari tentang marah, kalau lagi marah kata Nabi dalam keadaan berdiri, maka ubah posisinya menjadi duduk. Itu artinya kita tidak membiarkan setan ngipasinnya. Tapi kalau sebaliknya, lagi baring-baring dibikin marah sama suami, tiba-tiba ibu duduk, apa kau bilang? Dibangun. Ini langsung setan dibiarkan dibuka pintu lebar-lebar supaya mengipas apinya semakin besar. Makanya emosinya semakin memuncak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita membukakan pintu buat setan mengipas-ngipas amarah itu, mengipas-ngipas daripada kalau bahasa kita ngomporin. Ini mah bukan ngomporin, apinya dalam diri kita dikipasin sama setan akhirnya jadi tambah besar. Justru hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan berdiri sedang marah maka duduklah. Dalam keadaan duduk sedang marah maka berbaringlah. Kalau dalam keadaan berbaring masih marah juga maka berwudulah. Lalu sholat sunnahlah 2 rakaat. Lalu mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, sehingga setan tidak punya pintu sama sekali, bahkan celah untuk meniup api itu supaya semakin besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengingat pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, barang siapa yang punya amarah dalam dirinya lalu ia sanggup untuk melampiaskannya, karena ada juga orang marah tapi tidak sanggup melampiaskan. Kenapa? Karena marahnya sama bosnya. Ada orang marah, bukannya dia menahan marah, emang gak kuat buat melampiaskan. Kenapa? Karena marahnya sama orang tuanya, marahnya sama orang yang di atas dia. Pengen marah tapi bulanan saya dari dia. Saya pengen marah tapi saya selalu pinjam mobilnya. Pengen marah tapi saya dibayarin ke sini sama dia. Subhanallah, dia bisa marah tapi mampu melampiaskan, tapi dia menahannya. Nah ini yang subhanallah ini. Dia marah, dia mampu melampiaskan, dia mampu untuk meluapkan, tapi dia menahannya kata Nabi SAW. Maka di surga akan diberikan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitasnya dia bisa milih di hadapan Allah. Kenapa? Karena di dunia dia memilih bersabar dibandingkan meluapkan amarah. Yang ketiga, pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang. Ada seorang datang kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berikan saya wasiat yang membuat Allah itu tidak akan pernah murka kepada saya. Jadi berikan saya nasihat ya Rasulullah yang menjauhkan murkanya Allah dari saya." Karena yang membahagiakan kita fid dini wad dunya wal akhirah itu Bu adalah kalau Allah tidak murka sama kita. Kita di akhirat nanti bukan masuk surga karena amal kita, tapi karena kasih sayangnya Allah. Maka kebalikannya kasih sayang adalah murkanya Allah. Nah kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, kasih saya nasihat supaya Allah tidak akan pernah murka sama saya." Kata Nabi, gampang, la taghdab, jangan marah. Kalau sambungannya yang sering kita dengar, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Para ulama menafsirkan ataupun memberikan penjelasan syarah daripada hadis ini, jangan marah maksudnya di sini adalah ada 2. Yang pertama, jangan dekat-dekat dengan pemicu amarah.
Oke. Jangan dekat-dekat pemicu amarah. Udah tahu suaminya paling gak suka lihat dia pakai baju begitu. Ah. Udah tahu istrinya gak suka kalau suaminya begitu. Oke. Jangan ambil pemicunya. Oke. Atau yang kedua, jangan pernah melakukan sesuatu ataupun jangan berada di situasi yang kamu selalu marah pada saat itu. Oh, berarti kita bisa menghindari sendiri gitu Iya, ya. karena kan namanya marah pasti ada dalam diri kita. Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Ya, sama-sama. Tepuk tangannya dong untuk Ustaz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mulai sekarang kita belajar lebih Ibu kok marah-marah lihat saya? Lebih Sabar. Sabar, Masya Allah. Tepuk tangan lagi dong biar kita semua lebih semangat belajar hari ini. Pokoknya hari ini aku suruh tepuk tangan terus biar gak ngantuk ya. Biar belajarnya semangat ya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk ngomongin soal emosi. Habib Isa, sedikit Habib. Bismillah. Duh, kalau misalkan tadi kita sudah bahas pemicunya setan. Betul. Jadi udah bukan cuma ngebakar hati doang ya, jadi ngebakar keluarga, sahabat sampai masa depan kita juga ya. Tapi kan terkadang Ngebakar akal sehat kita juga. nah itu dia, kalau misalkan akal sehat udah dibakar, terkadang kalau kita apalagi kalau ketemu orang yang di depan kita nih Bib ya. Aduh mau berkepala dingin gak bisa, tapi pelakunya ada di depan kita, serba salah gitu. Benar. Nah kita kan belajar, Apalagi kalau kita jadi korbannya. itu dia. Ah. Bisa gak sih Bib kita belajar mungkin dari kisah Rasulullah atau sahabat gitu yang Betul. pernah mengalami kejadian yang sama atau pernah gak Rasulullah dan sahabat mengalami kejadian yang sama? Masya Allah. Mohon penjelasannya Habib Terima Isa kasih, silakan. Mas Hasan. Yang saya hormati Ustadz Syam, Ustazah Qatrunada, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, Allah jaga kesehatan mereka, Allah jadikan mereka wasilah hidayah buat semua orang. Amin amin ya rabbal Rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru inilah hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi manusia yang bukannya tidak pernah berhadapan dengan masalah. Baginda Nabi adalah orang yang pernah juga dizolimi. Waktu beliau datang ke kota Taif dengan maksud dan tujuan yang baik. Beliau mau masyarakat kota Taif mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari dosa dan kemusyrikan yang mereka lakukan. Baginda Nabi berjalan bersama sahabatnya ke kota Taif, namun apa yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dilempari batu, dipersekusi, bahkan menurut riwayat para penduduk kota Taif berbaris untuk memukuli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi bersender di salah satu pelepah korma, malaikat datang. Kata malaikat, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, angkat tanganmu. Jika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan balikan gunung itu untuk melumat, menghabisi masyarakat Taif yang telah menyiksamu, wahai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Biarkan mereka berperilaku seperti itu karena mereka tidak tahu. Kemudian Nabi mendoakan mereka agar anak keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, yang salah di sini bukannya untuk menegakkan keadilan. Ketika kita dizalimi, ketika kita menjadi korban, tidak ada salahnya. Bahkan merupakan kewajiban kita untuk menuntut keadilan. Tapi yang salah adalah berbuat sesuatu yang lebih zalim daripada apa yang mereka lakukan terhadap kita. Dalam satu momen baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkumpul bersama sahabatnya. Kata baginda Nabi, laisa syadidu bis-sara'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang gulat, kata baginda Nabi. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan fisik. Para sahabat bertanya, kemudian siapa orang yang kuat wahai baginda Nabi? Kata para sahabat, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab au kama qala. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengontrol amarahnya ketika dia sedang marah. Karena kalau kita sedang marah, akal kita tertutup, kita akan berperilaku sembarangan. Bahkan kita akan berperilaku sesuatu yang lebih daripada apa yang kita terima. Dan itu merupakan kezaliman dan dosa yang akan kita lakukan waktu kita kerjakan saat kita sedang marah. Masya Allah, berarti yang kuat itu bukan yang menang gulat ya. Betul. Karena yang gulat cuma tahu ya. Gulat. Bulat ya. Apalagi digoreng dadakan. Iya. Aduh, jamaah. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bib ya. Jam yang ada di rumah juga nanti kita lanjutkan lagi. Temanya juga masih sama, tahan emosi. Selesaikan dengan kepala dingin. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.